Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Teks tulang menutupi tempat ini dengan rapat. Petir kesusahan mengalir turun dari langit seperti aliran berbintang, menenggelamkan Yuyu di dalamnya. Ini benar-benar hukuman dari surga. Jejak surga. Anda Yu berteriak keras. Dia punya firasat buruk, mengaktifkan teknik berharga terbatas klan surgawi lagi. Tangannya menyatu, menghasilkan simbol tanpa akhir. Mereka meletus keluar, mengalir keluar seperti laut besar dengan dia di tengah. Tempat ini tertutup hamparan tak terbatas, dan tidak ada yang bisa dilihat lagi. Semuanya tercakup dalam teks tulang. Di bawah, ada beberapa gunung besar yang meleleh seperti es dan salju, dengan cepat hancur berantakan sebelum menghilang, berubah menjadi abu di bawah dua teknik besar yang berharga. Punggung semua orang yang menyaksikan pertempuran ini terasa sedingin es. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Banyak dari mereka gemetar ketakutan. Kekuatan surgawi macam apa ini? Mereka semua adalah ahli tertinggi, namun berapa banyak dari mereka yang bisa menerima serangan ini? Tempat ini bergetar. Kekosongan menjadi kabur, berubah bentuk dengan parah. Seolah-olah semuanya akan meledak. Ketika tirai cahaya menghilang, rambut Yuyu berserakan, matanya sedingin es saat dia menatap ke depan. Tangannya berlumuran darah, tangan yang sama dengan bekas luka sebelumnya. Setelah mengalami tabrakan hebat ini, luka itu terbelah lagi, tidak bisa sembuh. Cahaya merah terang meletus, kekuatan iblis jahat di dalam darah. Si Hao tenang, tubuhnya baik-baik saja, tetapi dalam hati terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menampilkan teknik berharga yang direkam pada potongan tulang, dan saat ini masih belum lengkap, tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya. Jika itu benar-benar dipulihkan, itu akan disebut tangan surga. Ketika dia meminjam melodi abadi klan surgawi untuk memahami Dao, meskipun itu membuat jejak teknik berharga ini muncul lagi di dalam dagingnya, masih ada beberapa teks tulang yang tidak jelas, tidak sepenuhnya dipahami. Dia butuh waktu. Sayang sekali, itu masih kurang sedikit. Kalau tidak, itu akan menghancurkan tubuh Yuyu. Si Hao mengakui bahwa dia telah meremehkan orang ini sebelumnya. Dia layak menjadi bakat luar biasa dari klan surgawi. Setelah bergabung dengan batu mandat surga, dia menjadi musuh yang menakutkan. Kenyataannya, Yuyu cukup terkejut. Ini hanya biara kecil yang jelek, jadi bagaimana mungkin pewaris jenis ini muncul? Di kejauhan, klan surgawi merasa sulit untuk tenang. Jejak surga dikenal sebagai seni surga yang paling kuat, dan sekarang Yuyu mengalami transformasi yang sempurna. Kultivasinya menjadi sedikit lebih kuat. Jenis efek overlay ini pasti cukup untuk mengabaikan bakat luar biasa yang normal. Namun, pemuda yang tidak dikenal dan tidak dikenal di hadapannya ini secara tak terduga sangat sulit untuk dihadapi. Tangan kanannya berlumuran darah, lukanya sulit sembuh. Ini terlalu mengejutkan. Semuanya tenang. Hasil ini melebihi prediksi setiap pembudidaya di sini. Pewaris biara jelek ini sangat kuat sampai tingkat yang konyol. Bahkan makhluk muda nomor 1 dari klan Kaisar tidak bisa menekannya. Cukup. Ini akan berakhir di sini. Kata Muyu. Auranya melonjak, meletus dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang paling mengejutkan, membuat bumi di bawah terbelah dan puncak gunung yang jauh retak. Langit mulai terdistorsi. Auranya sangat kuat, dan dalam sekejap, seolah-olah binatang prasejarah yang sangat besar,
naga sejati sedang bangun, akan melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Hati semua orang bergetar, jiwa mereka juga bergetar. Namun, pada saat itu, jenis aura menakutkan ini menghilang, datang dengan cepat tetapi juga pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, Yuyu menghilang dari dunia ini, sosoknya menjadi kabur dan benar-benar menghilang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang saat mereka mencarinya. Yuyu adalah bakat yang luar biasa. Ini adalah tekniknya yang berharga, dan sekarang dia menunjukkannya. Seseorang tahu yang sebenarnya. Para pembudidaya dari berbagai sekte terguncang. Jenis teknik berharga ini sangat istimewa, secara tak terduga memungkinkannya menghilang dari langit dan bumi. Itu sangat kuat sehingga bahkan para dewa tidak dapat menemukan keberadaannya. Selain itu, ini hanya sebagian kecil dari tekniknya yang berharga. Pasti ada kekuatan yang menggelegar. Banyak orang gemetar dalam hati. Jenis kemampuan ilahi ini tidak mungkin untuk dipertahankan. Jika Yuyu menggunakan ini untuk memberikan pukulan mematikan, siapa yang bisa bertahan melawannya? Namun, ada juga beberapa orang yang menjadi bersemangat, misalnya Serigala Emas, Kupu-kupu Retah Setan, Jiaotu, Tuan Muda Laut Darah, dan lainnya. Mereka akhirnya melihat kemampuan ilahi yang dianugerahkan oleh surga kepada bakat luar biasa klan surgawi. Alasan mengapa talenta muda yang luar biasa ini datang justru untuk belajar lebih banyak dan mengamati dengan cermat. Mereka sekarang melihat teknik berharga Yuyu. Selain mereka, klan surgawi juga bersemangat dan tergerak. Mereka akhirnya menyaksikan makhluk muda tertinggi klan mereka menunjukkan kekuatannya. Pertempuran ini kemungkinan besar akan berakhir. Meskipun orang-orang ini belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka tahu betapa menakutkannya teknik berharga Yuyu. Itu adalah teknik tak tertandingi yang paling cocok untuknya. Pakaian ungu Yun 11 berkibar. Penampilannya sangat cantik, sosoknya mengesankan. Saat ini, wajahnya tenang saat dia diam-diam menyaksikan medan perang. Di sisi lain, Yu Chen anggun dan luar biasa, ekspresinya tenang dan damai. Tidak ada jejak kekhawatiran. Si Hao tidak bergerak seperti gunung. Sambil berdiri di kehampaan, dia mengabaikan gunung dan sungai, berkata, Yuyu, ini metodemu? Untuk bersembunyi di kegelapan? Aku melihatmu dari surga. Semuanya harus berakhir di sini. Suara Yuyu terdengar, tetapi tidak diketahui dari mana asalnya. Ho! Tiba-tiba, fluktuasi yang mengejutkan meletus di kehampaan. Si Hao merasakan sakit yang tajam dari matanya. Ada simbol aneh yang tak terduga digunakan di tubuhnya. Penghakiman surga menghilangkan cahaya. Suara Yuyu terdengar, dingin dan kejam, seolah-olah dia akan menghapus segalanya. Seolah-olah dia tinggi di atas dan menjalankan keputusan yang menakutkan. Mata Si Hao sangat kesakitan. Cahaya di depan matanya mundur, dan kegelapan tak berujung melonjak. Dia mengepalkan tinjunya keluar, menyerang ke arah sumber suara. Namun, dia tidak melakukan kontak dengan apapun. Ho! Sebaliknya, jejak magis yang ganas menyerang, ganas dan mendominasi, meledak ke bagian belakang kepalanya. Itu sangat menakutkan, teks tulang dicurahkan seperti laut. Meskipun segala sesuatu di depan mata Si Hao hitam, tidak dapat melihat apapun, tidak mungkin dia akan dengan mudah dipukul seperti itu. Dia dengan cepat menyingkir. Penghakiman surga menghilangkan suara. Suara dingin Yuyu terdengar lagi. Sebuah hukum magis yang aneh muncul, mengelilingi langit dan bumi ini. Si Hao menemukan bahwa semua suara menghilang.
Seluruh dunia sunyi dan sunyi senyap. Telinganya menjadi tuli. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Dalam dunia yang gelap dan dingin ini, Si Hao hanya bisa mendengar kata-kata Yuyu. Indranya tidak bisa menangkap suara atau pemandangan lain. Jenis teknik berharga ini sangat aneh. Itu secara tak terduga merampas salah satu dari panca indera mereka. Penghakiman surga merampas daging. Suara Yuyu terdengar lagi. Ini adalah pukulan mematikan. Bahaya yang sebenarnya tiba, mengelilinginya. Teks tulang ada di mana-mana. Hong. Meskipun Si Hao tidak bisa melihat atau mendengar, dia merasakan bahaya dari dalam. Simbol muncul di permukaan tubuhnya. Tangannya membentuk jejak, siap menghadapi serangan kapan saja. Do. Seolah-olah palu ilahi menghantam setiap inci daging Si Hao. Simbol-simbol itu ada di mana-mana, menyerang dagingnya dari semua sudut untuk menghancurkannya menjadi pasta berdarah. Si Hao sangat terguncang. Bahkan dengan tubuhnya yang melindungi teks tulang bergelombang dan tangannya membentuk jejak tinju, membombardir keluar, dia masih tidak bisa membela diri. Teknik berharga pihak lain sangat istimewa. Tidak ada lubang, dan semuanya digunakan pada satu orang untuk memusnahkannya. Ini berbeda dari masa lalu. Si Hao sepertinya merasakan piringan iblis yang sangat besar muncul di udara, berputar-putar di sini untuk menghancurkan dagingnya. Itu sangat menakutkan. Kenyataannya, benar-benar ada piringan iblis seperti ini yang terbentuk dari teks tulang, merampas Si Hao dari dagingnya, menunjukkan sifat menakutkan dari teknik berharga ini. Membunuh. Si Hao meraung keras. Petir bencana surgawi muncul lagi, muncul di mana-mana, menyerang semua sisi tanpa pandang bulu. Ini awalnya berbagai kemampuan ilahi yang besar dilarang. Perjuanganmu sia-sia. Ini adalah penguasa dunia, merebut cahaya dan suara, menghapus dagingmu untuk melenyapkanmu. Yuyu berkata dengan dingin. Tidak diketahui di mana dia berada. Seolah-olah dia adalah dewa dunia lain yang mengabaikan manusia yang menyedihkan. Ho! Petir bencana surgawi meletus, meledakkan cakram iblis, membuat teks tulang sedikit redup. Itu tidak lagi mampu benar-benar menghancurkan daging Si Hao. Penghakiman surga merampas roh primordial. Anda Yu berteriak. Kali ini, dia serius dan dingin, menggunakan metode yang bahkan lebih menakutkan untuk mendorong tekniknya yang berharga hingga batasnya. Dengan suara Weng, ruang di antara alis Si Hao mengalami rasa sakit yang luar biasa. Roh primordialnya secara tak terduga akan ditarik keluar dari tengkoraknya, terpisah dari dagingnya. Ini adalah masalah yang sangat serius. Begitu keduanya berpisah, dia pasti akan berada dalam bahaya besar. Dagingnya pasti akan dihancurkan secara menyeluruh oleh pihak lain, dan saat dipisahkan dari cangkangnya, roh primordial itu seperti tanaman tanpa akar. Kemampuan ilahi yang aneh macam apa ini? Si Hao menghadapi teknik ini. Bahkan sekarang, dia tidak dapat memahami masalah ini. Pihak lain tampaknya tidak terlihat, dan teknik berharga datang dari segala arah, semua ditargetkan ke tubuhnya. Sulit baginya untuk membebaskan diri. Sementara itu, dia ingin menyerang pihak lain, namun dia tidak dapat menemukan target. Ini membuatnya dalam kondisi yang sangat defensif. PU. Si Hao batuk seteguk darah, karena menghilangkan cahaya, suara, dan daging masih berlangsung. Bersama dengan roh primordial yang merampas, berurusan dengan semua itu membuatnya cukup terkuras. Daging Si Hao dihancurkan oleh cakram iblis dan digiling dengan kejam. Roh primordialnya dililitkan oleh rantai ilahi dan ditarik.
Sebuah keputusan ilahi untuk mengeksekusi dia akan dilakukan. Kenapa aku tidak bisa melukainya? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Dia terluka, darah mengalir keluar dari tubuhnya, tapi itu tidak terlalu buruk untuk melukai intinya. Layar cahaya tak berbentuk muncul. Satu-satunya jalan surgawinya terbentuk secara samar. Namun, lorong surgawi pertama ini tidak sepenuhnya terbuka, karena merasakan gelombang tekanan. Dia harus menerobos tekanan kekosongan itu untuk benar-benar muncul. Pada saat itu, seberkas cahaya terbang melewati pikirannya. Dia sekarang benar-benar mengerti. Apa yang disebut merampas cahaya, suara, daging, roh primordial, dan lainnya adalah ilusi yang menyesatkannya. Teknik berharga sejati yang lain terkait dengan ruang. Kilasan pemahaman ini membuat Si Hao mengerti bahwa dia telah memasuki sangkar kosong. Semua yang disebut serangan dari pihak lain hanyalah kata-kata untuk menyesatkannya. Teknik berharga yang sebenarnya adalah dao spasial. Ini benar-benar luar biasa. Jika seseorang tidak bisa bangun dari ini, mereka pasti akan mati tanpa memahami alasannya. Itu terlalu menyesatkan, dan bahkan talenta luar biasa yang kuat tidak akan bisa mengerti. Setelah memahami apa yang terjadi, Si Hao memasuki kondisi pemahaman. Dia tahu bahwa untuk menerobos metode ini, metode yang paling efektif adalah dengan menembus sangkar ini dengan kemampuan sucinya yang paling kuat. Hong. Si Hao membentuk jejak tinju, menampilkan teknik berharganya yang tak tertandingi, reinkarnasi. Pada saat ini, tidak hanya ini menunjukkan kekuatan waktu, ada juga kekuatan ilahi yang mendominasi. Itu adalah tinju yang dipadatkan dengan kekuatan waktu. Tinjunya meletus dengan puluhan ribu garis pancaran saat meledak ke langit. Pu. Yuyu batuk darah. Dia mengungkapkan ekspresi kaget. Pihak lain benar-benar memahami rahasia tekniknya yang berharga, menerobos pemenjaraannya, mengguncang teknik intinya yang berharga. Kekosongan bergetar, membuatnya menderita kerusakan juga. Tubuhnya bergoyang, darah mengalir dari mulutnya dan pakaiannya menjadi merah. Kekosongan itu ditembus, dan retakan muncul. Sangkar ruang menjadi tidak stabil, Si Hao segera memulihkan penglihatannya, suara dipulihkan ke telinganya, dan roh primordialnya stabil. Semuanya dipulihkan. Kamu benar-benar melihatnya. Yuyu menyeka darah dari sudut bibirnya. Tubuhnya yang kuat bersinar, meletus dengan energi yang menakutkan. Kekuatannya bisa meningkat dengan cepat. Ini adalah sangkar spasial yang saya buka. Selama aku mau, aku bisa menjebakmu untuk selamanya. Di tempat ini, saya adalah hukum. Anda bisa melupakan tentang pergi. Yuyu berkata dengan dingin. Kerumunan itu tidak terlihat. Tempat ini terisolasi dari dunia luar. Yuyu naik ke udara dan menatap Si Hao dari atas. Di bawah pengaruh Void Dao, aku adalah tuannya, sementara kamu hanya seorang tahanan. Ini adalah duniaku. Si Hao tetap tenang, berkata, ya karena itulah yang kamu yakini, aku akan mengalahkanmu di dunia ini. Dia tidak terburu-buru untuk mengobrak-abrik ruang ini, malah bersiap untuk bertarung. Void mengikat, merampas indera. Yuyu berteriak, sekali lagi menampilkan teknik berharga bawaan yang kuat dan aneh untuk memenjarakan Si Hao. Hanya saja, kali ini, Si Hao sudah siap. Dia tetap tak kenal takut, perlahan membuka satu-satunya jalan surgawinya. Meskipun mengalami tekanan yang luar biasa, dia masih berhasil. Karena itu, kekuatan aneh dan aneh itu tidak bisa mendekatinya. Hah? Yuyu terkejut.
Di bawah Void Dao-nya, masih ada seseorang yang secara tak terduga dapat menghasilkan domain mereka sendiri. Itu membuat jantungnya melompat gila. Itu kamu. Dia segera menyadari dengan kaget. Dia memiliki kecurigaannya sejak awal, tetapi dia sekarang bahkan lebih yakin. Itu karena dia tahu bahwa Huang memiliki metode semacam ini. Benar. Yang tua ini adalah Huang. Kita pernah bertemu sebelumnya, kata Si Hao. Ketika Yuyu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan keras, meletus dengan semua potensinya. Bahkan ada gelombang kemarahan. Aku mencarimu. Dia meraung. Huang, orang yang menghancurkan tambang ilahi klan surgawi, membunuh para ahli klan, membuat mereka merasakan tekanan besar, dan mengubahnya menjadi bahan tertawaan semua klan. Yang paling penting adalah Huang mencuri harta abadi. Dia tidak bisa dilepaskan. Selain itu, Si Hao bahkan mewakili sebuah biara kecil yang jelek, membantai murid-murid terkuat klan surgawi, menodai prestise klan surgawi, hampir mengubah mereka menjadi lelucon. Saya akan membunuhmu. Anda Yu meraung. Tidak peduli apa, pertempuran ini harus dilakukan sampai akhir. Itu tidak bisa dihindari. Karena kamu tahu siapa aku, maka aku akan bergabung denganmu dalam pertempuran. Tubuh Si Hao bersinar. Teknik Kun Peng muncul. Dia tidak menggunakan kekuatan penuh dari teknik berharga ini dalam waktu yang lama, selalu menekannya untuk menghindari mengekspos dirinya sendiri. Sekarang, dia melepaskannya. Membunuh. Kedua individu berteriak keras. Pertempuran ini sangat mengejutkan. Sangkar kosong bergetar, dan kedua individu bertarung sampai mereka gila, bertarung sampai darah dewa melonjak. Ho! Anda Yu meraung. Rambutnya benar-benar acak-acakan. Dia tidak hanya menggunakan Void Dao-nya, dia bahkan menampilkan teknik berharga terbesar klan surgawi, jejak surga. Keduanya bentrok dengan kejam, bertukar lebih dari 4 hingga 500 gerakan. Si Hao menjadi lebih berani semakin lama dia bertarung. Pada akhirnya, dia meletus, menggunakan satu-satunya jalan surgawinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menunjukkan teknik Kun Peng sampai batasnya, berjuang sepuasnya, seluruh tubuhnya bebas dari kekhawatiran. Sudah begitu lama sejak saya bisa mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk bertarung. Teknik Kun Peng telah tertidur terlalu lama. Bukankah klan surgawi Anda menginginkannya? Aku akan membiarkanmu melihatnya di sini, teriak Si Hao. Kali ini, dia mulai menunjukkan kekuatannya, tidak lagi ragu-ragu. Teks tubuh dan tulangnya bergabung, menjadi satu dengan rohnya. Kekuatan bertarungnya segera meningkat satu level. Pada saat itu, tekanan yang Yuyu hadapi berlipat ganda. Kun Peng menghancurkan semua metode. Si Hao meraung, seluruh tubuhnya menjadi gemerlap. Bulu emas cemerlang muncul di sekujur tubuhnya, dan ada garis-garis hitam juga yang melepaskan kekuatan gemetar jantung. Ini jelas bukan bulu asli dan hanya terbentuk dari teks tulang. Membunuh. Dia melepaskan teriakan keras. Semua bulu ilahinya bersinar, melepaskan aura abadi. Kemudian, mereka benar-benar meledak. Yang disebut menghancurkan semua teknik sebenarnya seperti ini. Itu membuat Yuyu merasa takut. Ini adalah bulu sejati Kun Peng, berjumlah ribuan hingga 10.000. Mereka berubah menjadi panas surgawi yang menembus langit dan bumi, bergegas dengan kecepatan ekstrim, menutupi semua yang ada di area itu. Batalkan Dao. Yuyu berteriak, ingin mengganggu serangan ini dengan hukum alam spasial dan membatasinya.
Selain itu, tangannya menyatu, membentuk jejak surga untuk melindungi dirinya sendiri, menghancurkan beberapa bulu asli. Mereka melepaskan kekuatan besar. Namun, ini adalah cerminan dari teknik berharga Si Hao yang berkembang hingga batasnya. Metodenya luar biasa, memadatkan kekuatan bertarungnya yang paling menakutkan. Menyebutnya serangan di puncak sudah kurang lebih akurat. Void Dao hanya bisa membatasinya, dan jejak surga tidak bisa menghancurkan semuanya. PU. Bulu sejati Kunpeng meledak di luar angkasa, menembus langit dan bumi, menutupi semuanya dengan rapat saat mereka tiba. Pada akhirnya, banyak dari mereka memasuki tubuh Yuyu, menembusnya. Darah memercik tinggi ke udara. Ah! Yuyu mengeluarkan raungan keras. Seluruh tubuhnya bergetar. Sangkar ini menjadi tidak stabil, langsung terkoyak oleh fluktuasi sisa teknik Kunpeng. Keduanya muncul di dunia luar. Semua orang terkejut. Keduanya telah menghilang sekarang, namun mereka muncul kembali. Seluruh tubuh Yuyu berlumuran darah. Ini terlalu mendadak. Apa yang terjadi? Mengapa makhluk muda nomor 1 klan surgawi memiliki begitu banyak bulu dewa emas yang tertusuk ke tubuhnya? Semua orang tercengang. Semuanya tercengang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.